Kejaksaan Negeri Lombok Tengah geledah Rumah Sakit Umum Daerah Praya. Kasus DBD di Lombok Barat melonjak dari tahun 2021 hingga Januari 2020. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, tim penyidik Kejaksaan Negeri Lombok Tengah geledah Rumah Sakit Umum Daerah Praya untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Badan Pelayanan Usaha Daerah tahun 2017 hingga 2020. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Praya Lombok Tengah melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Umum Daerah Praya Lombok Tengah terkait dugaan penyelewengan dan Badan Pelayanan Usaha Daerah dengan total kerugian negara ditafsir sekitar 900 juta rupiah. Penggeledahan berlangsung sekitar 3 jam di 3 ruang rumah sakit, yaitu ruang direktur, ruang pejabat pembuat komitmen, dan ruang keuangan. Dari hasil penggeledahan ini, tim penyidik Kejari Praya mengamankan ratusan dokumen. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Praya telah melakukan pemanggilan terhadap Direktur RSUD Praya dan 15 saksi lainnya. Kasih Intel Kejari Loteng AA Gede Agung Kusuma Putra menjelaskan penggeledahan dilakukan untuk penambahan barang bukti. Penggeledahan terkait dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan proses penyidikan BUD. Jadi hari ini tim penyidik melakukan penggeledahan terkait dokumen-dokumen tersebut untuk yang akan nantinya dijadikan barang bukti. Berapa ruangan yang digeledah, Bang? 3 ruangan. Ruangan apa aja tuh, Bang? Direktur keuangan sama PPK. Sementara itu, Direktur RSUD Praya Muzakir Langkir menjelaskan bahwa saat ini ia dan pihaknya mengikuti prosedur yang ada. Ia pun berharap permasalahan ini dapat segera terselesaikan. Yang makanya kita itu nanti ke kejaksaan untuk terhadap sebentar lagi pulang. Harapannya dikasih ke direktur. Harapan kita ya supaya cepat diselesaikan sesuai dengan prosedur. Ratusan dokumen dari yang disita tim penyidik Kejari Praya terkait dokumen pengelolaan anggaran BLUD Praya dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, kasus DBD di Lombok Barat melonjak dari tahun 2021 hingga Januari 2022. Tercatat 243 warga suspek demam berdarah, 2 diantaranya meninggal dunia. Kasus demam berdarah dengue di Lombok Barat melonjak selama tahun 2021 hingga Januari 2022. Tercatat 243 orang terjangkit DBD. 2021 hingga 2022 tahun ini, sebelumnya kasus DBD yang ditemukan 66 orang di 2 kecamatan Kediri dan Kuripan. Dalam sepekan terakhir ini terdapat 6 kasus baru DBD. Tingginya angka kasus DBD ini akibat kurangnya pola hidup bersih warga sehingga memicu berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan P3KL Dinas Kesehatan Lombok Barat mengatakan selama beberapa tahun ini kasus DBD mengalami peningkatan dan Lombok Barat masuk dalam 10 besar nasional, namun diklaim DBD mulai dapat dikontrol. Untuk penanganan DBD sendiri berbagai upaya dilakukan, salah satunya yaitu dengan fogging, dan sejauh ini pihaknya melakukan fogging di 23 titik di Lombok Barat. Penanganan melalui fogging merupakan langkah terakhir, namun yang paling penting adalah warga melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+. 2 orang meninggal semenjak kasus DBD meningkat di Lombok Barat, sehingga hal ini menjadi atensi pihak Dinas Kesehatan Lombok Barat. 243 tahun 2021 kasus.
Itu DBD. DBD. Yang Kecamatan paling banyak mana, Kak? Kuripan sama Kediri. Kuripan, Kediri menjadi perhatian. Sebenarnya mungkin saja sanitasi yang paling kurang bagus. Kalau memang Kuripan paling dari dulu memang modal langganan. Biasanya kalau saya sih Kuripan, Bembar, biasanya kayak gitu. Seluruh warga dihimbau untuk menerapkan pola hidup sehat dalam memberantas sarang nyamuk demam berdarah dengan 3M, yakni menguras, menutup, dan menimbun. Kasus DBD Lombok Barat masih tinggi karena sanitasi lingkungan tempat tinggalnya yang buruk akibat kurangnya kesadaran warga. Dari Lombok Barat, Muzakir iNews melaporkan. Pemirsa, jalan penghubung antar desa Tanah Au Pengembur kondisinya rusak parah dan jalan ini merupakan akses jalan ke sejumlah objek wisata di Lombok Tengah bagian selatan. Kondisi ruas jalan dari Tanah Au Pengembur rusak parah hingga saat ini belum ada perbaikan dari pemerintah setempat. Sebelumnya warga sempat beberapa kali menyuarakan terkait kondisi jalan penghubung yang rusak tersebut oleh pemerintah dijanjikan perbaikan tahun ini. Jalan penghubung Tanah Au Pengembur yang rusak ini telah berlangsung sejak 2014 silam, ditambah lagi jalan tersebut semakin rusak setelah jalan ini sering dilewati oleh truk pengangkut tanah proyek Bypass Bil Mandalika. Tak ayal material yang diangkut truk pun sering jatuh dan menyebabkan jalan tertimbun lumpur. Salah satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil Pujut menyorot kondisi jalan rusak di Pengembur ini karena jalan tersebut merupakan salah satu akses ke objek wisata seperti Pantai Mawun, Desa Tumpak Mentas. Kemarin saya komunikasi dengan Kepala Bapeda. Ini kan juga jalan pariwisata ini. Jalan pariwisata. Jadi dulu sempat berkembang isu bahwa jalan ini akan dibangun oleh pusat, kan begitu. Nah, sehingga mungkin di situ saling tunggu menunggu, akhirnya tarik ulur. Dan alasan kemarin itu karena material pembangunan jalan itu selalu lewatnya dari sini. Nah, sehingga ada pemikiran satu lagi. Kalau sekarang kita perbaiki, kita juga akan rusak, kan begitu. Nah, biar sudah ini selesai, baru kita laksanakan. Rencana perbaikan jalan Tanah Au Pengembur tahun ini diharapkan bisa terrealisasi sehingga layak untuk dilalui kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, Polresta Kota Mataram berhasil mengungkap sebanyak 376 kasus kejahatan sepanjang tahun 2021 yang didominasi oleh kasus kriminal 3C. Sepanjang tahun 2021, Polresta Mataram ungkap 376 kasus tindak kejahatan dengan tingkat penyelesaian sebanyak 270 kasus atau mencapai 70%. Kasus 3C yaitu pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, pencurian dengan pemberatan atau curat, dan pencurian dengan kekerasan atau curas disebutkan mendominasi kasus kejahatan yang terjadi di wilayah Kota Mataram, ibu kota Provinsi NTB. Sementara pengungkapan kasus pencurian sepeda motor atau ranmor disebutkan polisi sedikit kesulitan karena barang bukti berpindah-pindah tempat. Untuk itu warga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaannya guna menghindari pelaku curanmor. 21 yang dilaporkan sebanyak 376 kasus yang dapat diselesaikan adalah sebanyak 270 kasus atau 71% dapat kita selesaikan kasus tersebut. Kapolresta Kota Mataram Kombes Pol Heri Wahyudi mengajak semua stakeholder atau pihak terkait untuk bersama-sama menjaga keamanan guna meminimalisir potensi terjadinya gangguan keamanan. Masyarakat juga diminta untuk melaporkan berbagai kasus kejahatan yang terjadi agar segera mendapatkan penanganan dari pihak kepolisian atau aparat penegak hukum. Memasuki tahun 2022 ini diharapkan situasi Kamtibmas di Kota Mataram dapat terus terpelihara dengan kerjasama semua pihak agar terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kota Mataram, ibu kota Provinsi NTB. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.